Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, umat Islam pada saat itu membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Setelah dibaiat, Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang menggantikan Utsman bin Affan dan memimpin umat Islam. Sejalan dengan perjalanan waktu, pada tahun 657 Masehi terjadilah sebuah perang yang kemudian perang ini disebut dengan Perang Siffin. Perang tersebut terjadi di Siffin, kemudian dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Singkatnya, dalam perang tersebut kemenangan hampir didapati oleh Ali dan pasukannya, dan kekalahan hampir didapati oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya. Kemudian muncullah inisiatif dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya untuk melakukan perdamaian. Mereka kemudian mengambil beberapa Al-Quran, mengikatkan di tombak sambil mengacungkan ke atas, sembari mengatakan ingin berislah, ingin berdamai, ingin bertahkim dengan Al-Quran, ingin berhukum dengan Al-Quran. Ini kemudian dikenal dengan tahkim atau arbitras dalam sejarah Islam. Ali melihat hal ini, mengambil sikap setelah bermusyawarah dengan beberapa sahabat dan pasukannya, menerima atas permintaan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Kemudian mereka menghentikan peperangan untuk menuju ke sebuah perdamaian. Singkatnya, setelah kedua belah pihak setuju dengan perdamaian tersebut, dipilihlah dari kedua belah pihak tim delegasi yang masing-masing. Dari pihak Ali bin Abi Thalib memilih Abu Musa al-Asy'ari menjadi tim delegasi, sementara dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan memilih Ammar bin As sebagai tim delegasi yang kemudian nanti mereka mendelegasikan keduanya untuk mencapai sebuah perdamaian. Singkatnya, kedua belah pihak setuju. Abu Musa al-Asy'ari dan Ammar bin As setuju untuk memakzulkan kedua khalifah tersebut atau kedua orang tersebut. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sama-sama dimakzulkan oleh tim delegasi tadi. Kemudian mereka menyerahkan ini kepada umat Islam untuk memilih siapa yang layak menjadi khalifah setelahnya. Ammar bin As mempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk memakzulkan Ali bin Abi Thalib, dan Abu Musa al-Asy'ari naik tampil pertama untuk melakukan makzulan terhadap Ali bin Abi Thalib. Setelah Abu Musa al-Asy'ari berdiri di hadapan masyarakat, di hadapan umat Islam, sembari mengatakan, pada hari ini saya akan memakzulkan, menurunkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan nanti umat Islam akan memilih kembali siapa yang dipilih oleh umat Islam, itulah yang akan menjadi khalifah setelahnya. Setelah Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan hal tersebut, turunlah Abu Musa, kemudian naiklah Ammar bin As untuk sebenarnya menurunkan juga Khalifah Muawiyah sebagaimana perjanjian di awal tadi. Namun apa yang terjadi? Ammar bin As bukanlah memakzulkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ammar bin As hanyalah memakzulkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ammar bin As membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Apa dikata oleh Ammar bin As? Pada hari ini Abu Musa al-Asy'ari telah memakzulkan Ali bin Abi Thalib, dan saya akan memakzulkan juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian saya membaiat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi seorang khalifah yang memimpin umat Islam. Terjadi kesalahan mungkin yang dibuat oleh Ammar bin As, wallahu alam, tetapi inilah yang terjadi. Perjanjian di awal mereka menurunkan kedua belah pihak,
namun kemudian yang diturunkan hanyalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ammar bin As tidak menurunkan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk kemudian akan dipilih oleh masyarakat. Di situ terus Muawiyah bin Abi Sufyan dinaikkan atau dibai'ah oleh Ammar bin As untuk menjadi seorang khalifah, dan sebelumnya telah memakzulkan Ali bin Abi Thalib. Singkatnya, setelah terjadi persoalan ini, umat Islam kemudian terpecah. Ada pendukung daripada Ali bin Abi Thalib, ada pendukung daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pendukung Ali bin Abi Thalib juga kemudian terpecah lagi. Ada orang yang sangat menghormati Ali, ada orang yang mengikuti Ali, ada orang yang sangat patuh kepada Ali. Mereka kemudian dikenal dengan nama Syiah, pengikut Ali. Ada orang yang keluar dari barisan Ali, mereka kemudian dikenal dengan Khawarij, pasukan yang keluar dari barisan Ali. Awalnya mereka adalah pasukan Ali, tidak merasa puas dengan tahkim atau arbitras yang diterima oleh Ali, mereka keluar dari Ali, kemudian mereka disebut dengan Khawarij. Pendukung Ali dinamakan dengan Syiah, sementara yang keluar di barisan Ali, awalnya pendukung Ali, mereka dinamakan dengan Khawarij. Khawarij artinya orang yang keluar dari barisan Ali. Syiah adalah orang yang mendukung Ali, sementara Khawarij adalah orang yang keluar dari barisan Ali. Khawarij ini kemudian mereka ekstrim, mereka mengatakan bahwa la hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka mengatakan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah akan kafir. Maka kemudian mereka membunuh, maka mereka memandang halal semua darah orang yang menerima tahkim tersebut, hingga kemudian mereka mengutus orang untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, untuk membunuh Muawiyah, dan untuk membunuh Ammar bin As. Dan mungkin dikatakan dalam sejarah yang dapat dibunuh adalah Ali bin Abi Thalib saat salat subuh, dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Muljam. Ini adalah orang daripada Khawarij. Ini adalah sejarah di mana munculnya aliran-aliran, di mana munculnya aliran dalam Islam, munculnya Syiah, munculnya Khawarij, dan munculnya Murji'ah. Murji'ah adalah orang yang memandang bahwa Ali dan Muawiyah tidak dihukum di dunia, melainkan mereka diserahkan kepada Allah. Allah nanti yang akan menghukum mereka. Khawarij adalah orang yang keluar dari barisan Ali, sementara Syiah adalah orang yang mendukung Ali. Perpecahan ini, aliran ini awalnya adalah aliran politik, namun kemudian berkembang, berubah menjadi aliran teologi, berubah menjadi aliran akidah. Awalnya hanya politik, namun kemudian menjadi aliran akidah. Perbedaan akidah. Di sana munculnya Syiah, munculnya Murji'ah, munculnya Khawarij, nanti munculnya Mu'tazilah, munculnya Jabariyah, munculnya Qadariyah, dan lain sebagainya. Ini merupakan imbas daripada perselisihan perang Siffin, kemudian melahirkan Syiah, Khawarij, Murji'ah. Awalnya hanya berupa politik, kemudian berubah menjadi teologi, kemudian berubah menjadi akidah. Kemudian kita mengutip perkataan Ibnu Ruslan, seorang ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW lebih baik kita diam, tidak memperbincangkannya dengan begitu dalam. Yang harus kita lakukan, kita menetapkan bahwa kedua belah pihak mereka mendapatkan pahala ijtihad. Ibnu Ruslan, seorang ulama mazhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, kita tidak perlu memperbincangkannya dengan begitu dalam.
kita tidak perlu mempermasalahkannya dengan begitu dalam. Namun yang harus kita lakukan hanya saja kita menetapkan bahwa mereka itu semua mendapat pahala ijtihad masing-masing. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.